Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan dari Stasiun Pasar Senen, Daerah Operasi 1 Jakarta. Pada malam hari ini saya akan berangkat menuju ke Kota Malang, Jawa Timur teman-teman. Sekaligus mencoba kereta api ekonomi New Generation tahun 2024. Apalagi kalau bukan kereta api Majapahit dengan relasi Pasar Senen Malang PP yang kini sudah mengganti rangkaiannya menjadi ekonomi New Generation tahun 2024 teman-teman. Sebelumnya kereta api Majapahit ini menggunakan rangkaian ekonomi Kemenhub dengan jumlah seatnya itu 80 tempat duduk dengan konfigurasi seat 22 saling berhadapan. Dan kini kereta api Majapahit sudah menggunakan seat 22 tidak saling berhadapan, jadi dijamin menghadap ke arah jalannya kereta dan sandaran kursinya bisa di recline teman-teman. Jadi menambah kenyamanan ya buat teman-teman semua nih yang mencoba atau menaiki kereta api Majapahit. Ditambah lagi dengan jam keberangkatannya ini yang sangat cocok untuk para pekerja, yaitu berangkat dari Pasar Senen pukul 19:20 teman-teman. Kereta api Majapahit ini nantinya akan lewat stasiun Cirebon, Semarang, Solo Jebres, Kertosono, Kediri, Blitar sampai dengan Malang. Jadi jalurnya kita akan melewati lintas utara, kemudian di Semarang Tawang kita akan berbelok kanan menuju lintas selatan teman-teman. Oke, tidak berpanjang lebar ya, langsung saja ini dia video perjalanan saya bersama kereta api Majapahit dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Malang di episode yang pertama. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan dari stasiun Pasar Senen. Pada malam hari ini saya berkesempatan untuk trip menuju Kota Malang lagi teman-teman. Udah lumayan lama sih ya kita nggak ke Malang teman-teman. Dan di sebelah kanan saya ini sudah tersedia kereta api ekonomi terbaru tahun 2024 dan langsung dinas untuk rute jauh teman-teman. Yap, apalagi kalau bukan kereta api Majapahit dengan relasi Pasar Senen Malang PP. Kereta api Majapahit ini sudah menggunakan ekonomi New Generation dengan jumlah kursi 72 tempat duduk teman-teman, dengan jumlah baris 8 baris, 2 di sisi kanan, 2 di sisi kiri. Wow, ada anak-anak kucing. Awas ke kolong kereta, takutnya kelindes. Kereta api Majapahit dari Pasar Senen menuju Malang ini sangat lumayan lama perjalanannya ketimbang dari Malang menuju Pasar Senen teman-teman. Karena kita akan disusul oleh beberapa kereta, diantaranya oleh kereta api Sembrani di stasiun Karawang, kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Tegal, dan kereta api Mutiara Selatan di stasiun Solo Jebres. Masih ada waktu sekitar 8 menitan kurang lebih menuju keberangkatan. Nanti kita akan review lebih lengkapnya teman-teman.
di interior dan eksteriornya teman-teman, karena kita akan banyak berhentinya, jadi lumayan banyak nih untuk mereviewnya teman-teman. Dan saya sudah bawa perbekalan nasi goreng andalan saya, beli di dekat rumah. Saya menempati ekonomi 8 paling ujung. Apakah ini membawa bagasi? Ya, bawa Majapahit bawa bagasi. Nah, nomor 1D saya ini. Kira-kira di depan atau di belakang nih? Kalau di ekonomi 7-nya, nomor kecilnya atau nomor 1-nya di paling depan. Ya. Dan kita di mana nih? Oh iya, ini nggak ada papan namanya ya. Jadi memang pure polosan, tidak ada papan nama. Jadi tulisan nama Majapahitnya itu ada di atas atau di running text-nya teman-teman. Dan kita paling depan lagi, nomor 1D. Dan ini dia. Oh, kita paling depan di depan TV. Ini sana CCTV dulu. Ini gantungannya di sini ya. Nah, harus dipencet teman-teman. Agak sulit sih jadinya nih. Saya pause. Nggak bisa. Aman. Nah, ini agak melehoy. Nggak ada iniannya, kurang ganjelannya. Jadi seperti ini, aduh, sambung. Wah, rame banget nih penumpang malam hari ini. Karena udah begini semua ya. Mantap ya. Untuk colokannya ada yang pakai pala 3, ada yang pakai pala 2 di sini. Nanti kita akan lihat mode malam kereta api Majapahit. Saya nggak bawa apa-apanya, jeng-jengan nggak. Nih seperti biasa tombolnya. Dan ini sisi kirinya, bentar lagi berangkatnya. Pas belnya bunyi nih. Kita nggak bisa ngeliat lokomotif ini, nanti mungkin ya. Tutup aja lah, mau berangkat. Coba kita lihat ke depan. Nanti kita lihat musolanya, karena saya belum sholat juga. Sambungannya hampir sama ya. Nah, ini toiletnya ya, sama sama eksekutif waktu saya naik ke Atak Saka. Di sebelah kiri ini untuk pria, di sebelah kanan untuk wanita. Oh, ini nggak ada kayak apa namanya sensor kalau ada barang atau benda atau orang gitu teman-teman. Ini udah nggak ada orang lagi nih. Nanti dia juga otomatis sih, dia kalau udah jalan pintunya nutup. Karena ini perjalanan malam, kita nanti akan sewa selimut juga biar rasa eksekutif ya. Dipencet mas. Oh, dipencet. Nah, iya. Jadi pintu jangan dipaksa buka manual ya. Nah, ini coba kita pakai kamera depan. Nah, jadi kursinya ini eksekutif dan depannya levelnya lega loh teman-teman ternyata. Di depan levelnya lega dan di sini ada tuas untuk merebahkan kursi. Mana ya? Nah, di sebelah sini tuasnya lumayan nih, rebah dikit. Jadi nggak terlalu tegak. Terus selama perjalanan ini ada backlight. Nah, selama perjalanan saya menempati kursi pojok ya, satu D, yaitu window, jendela, dan satu C-nya itu gang ya, atau easel dibacanya gimana ya, islet tulisannya. Pronunciation-nya kurang bagus nih. Pemberhentiannya itu Bekasi, Karawang, Haltis, Cirebon, Perujakan, dan perkiraan tiba di stasiun Malang itu pukul 10 lebih 7 menit teman-teman. Mungkin kita mau makan dulu ya. Belum makan nih soalnya. Oke teman-teman, tepat pukul 19.20 kereta api Majapahit diberangkatkan. Kita
kita berdoa dulu ya teman-teman. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mudah-mudahan perjalanan malam ini diberikan kelancaran dan kita diberikan keselamatan sampai kita kembali ke Jakarta, teman-teman. Setelah Majapahit berangkat, nanti jalur 1 kalau nggak salah akan dipersiapkan untuk kereta api Singasari tujuan Blitar. Untuk legroom di depan, saya yang tinggi badannya hanya 156 atau 155 mungkin ya. Ini agak lumayan lega lah ya. Ini masih bisa selonjoran 155 saya. Ini apa ya yang ini? Oh, pengikat kursi roda, teman-teman. Ada tulisannya. Dan di depan ini adalah monitor memberikan informasi ya. Nah, kita perkiraan tiba di Malang itu pukul 10.07. Stasiun berikutnya Bekasi jam 19.44. Oke teman-teman, kita sudah berangkat ya, meninggalkan stasiun Pasar Senen. Kita menempuh waktu 14 jam 47 menit. Wow, beda-beda tipis sama mata aja teman-teman. Coba mau nyalain lampunya. Nah, ini kalau pakai lampu Blitz ya, atau lampu dari tongsisnya lumayan nih, cukup membantu menerangkan ya. Jadi kayak lagi syuting ya. Untuk apa ya namanya? Biasanya juga ada informasi mengenai apa namanya, kecepatan, stop atau stasiun berikutnya di yang running ke atas, atau di teks informasinya. Ada suhu ruangan di sini tuh 20 derajat teman-teman. Jadi kayaknya kita nggak jadi nyawa selimut nih kalau suhunya segini mah aman. Tapi kalau suhunya 24, 23 itu pasti saya sewa selimut. Dingin soalnya. Kalau suhu segini tuh nyaman lah, ibaratnya 27. Nggak gerah dan tidak dingin ya, karena juga malam. Kecuali suhunya 20 derajat itu di siang hari itu baru panas teman-teman, karena kita terkena sinar matahari juga ya. Ada KRL. Oh, ini mau masuk ke negara. Pukul 19.46 kita berhenti di stasiun Bekasi. Ini kalau paling depan atau paling belakang kealingan sama pintu ya kalau kita ngerekam lewat jendela. Pas berhenti di stasiun, jadi harus keluar. Kita udah telat ini masuk sininya. Harusnya masuk sini tuh 19.44 teman-teman, tapi masuk Bekasi sekarang ini 19.46. Berarti mengalami keterlambatan 2 menit. Jalur 3 nih, jalur 3 sebelah sana akan masuk Sembrani. Tadi sudah disusul apa ke jarak jauh? Nggak, saya nggak tahu itu ke apa. Bawa panoramik teman-teman. Apaan? Bisa cek di kayak ses. Kenapa mas? Nggak ada harga parayakan yang jam-jam di antara Majapahit dan Sembrani. Itu ke apaan ya tadi? Panoramik rangkaian stainless steel. Apa ya? Ada yang ngurus itu? Bingung jadinya.
Coba MCB-nya kan itu ada banyak, itu diturun-turunin dulu, dinaikin satu-satu. Jadi biar kelihatan jalurnya mana yang kontra. Ini Sembrani masuk jalur 3 selatan. Tuh masuk. Iya, pokoknya itu banyak MCB itu. Itu turun-turunin, nanti satu-satu coba dinaikin. Mana yang jepret kelihatan itu. Iya lah. Ya. Pukul 20:25 kita masuk stasiun Karawang. Kita di sini akan disusul kereta api Sembrani dari stasiun Gambir dengan tujuan Surabaya Pasar Turi. Ini jalur 2, jalur 3 kan. Nah, ini dia nih kereta api Sembrani yang dari tadi membututi kita, teman-teman. Tadi saya melihat ada jarak jauh ya, depannya itu kayak panoramik gitu, teman-teman. Coba deh kita mau cek nih di KA Sembrani ini. Ntar saya sambil nonton bola soalnya nih. Setelah ini kita mau kereta makan ya, mau sholat. Karena setelah ini berhenti lagi di stasiun Haurgelis. Ada 2 keretanya nih. Kayaknya bakal papasan ini. Ya, KA Sembrani. Oh, beda. Bukan yang tadi ini. Tadi depannya itu panoramik. Itu kapan ya yang tadi di depan itu? Ini satu lagi yang akan melintas langsung di sini. Kita udah telat nih. Telat 10 menit. Ketibaan di stasiun Karawang. Ini kita pasti yang tangga, teman-teman. Jadi gimana ya? Lah, mana keretanya tuh? Dari tadi kita kena taspat, teman-teman. Terbatas kecepatan. Saya juga nggak tahu itu taspat apa ya. Jalannya dari tadi nggak terlalu kencang, teman-teman. Jadi pelan gitu. Ini kapan yang berjalan langsung ke jalur 3. Sembrani tambahan. Oke, teman-teman, mungkin setelah ini keretanya akan berangkat kembali karena kita udah telat ya, jadi nggak lama berhenti di Karawang. Kita mau ke kereta makannya dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah kereta makan atau restorasi dari KA Majapahit, khusus kru KA-nya. Ini ada pilihan menu: nasi rames, nasi goreng, nasi daun jeruk ikan dori, sedang nasi ayam geprek, dan ada minuman panas hot beverage. So, sekarang di sini 24 derajat Celcius. Goyang banget ini keretanya ya, ambil jalan. Saya udah mulai lemas banget ini. Wow, ini belum 5 malam ya. Karena masih jam 9 malam. Tadi ekonomi 5.
loading ini. Aduh, bentar teman-teman, saya mau ngecek dulu. Oke, kita lanjut lagi ke kereta 8 ya. Ini di ekonomi 6 kita masuk. Jadi tinggal pencet-pencet aja tombolnya, nggak perlu capek-capek lagi. Tapi saya udah capek banget ini, pengen tidur juga teman-teman, ngantuk banget. Untuk kursi yang jendelanya full itu kelipatan 4 teman-teman, 4, 8, 12, 16, kelipatan 4 ya. Masuk ke ekonomi 7. Penumpang malam ini penuh sekali. Keretanya juga nyaman juga soalnya, jadi peminatnya banyak. Ini kodenya luxury ya, keren banget. Saya baru enggak. Baru enggak loh, serius. Kita kembali ke kursi, kita mau tidur. Mantap banget, lelah sekali. Baru duduk udah ya, harus beli saja ya. Nah, kereta makan ada tulis nih 21.15 ya. Eh 21.20 deh. Sekarang 21.22. Masih telat. Tapi sini jamnya 21.20. Wah, jam saya kali masih cepetan nih. Pukul 22.25 tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, ini dia tampilan luar kereta api Majapahit. Dan ternyata yang belakang nih bagasi teman-teman. Ya, bagasi hijau. K3 02416 ml. Masih stiker Idul Fitri. Ini kalau nggak ada stiker Idul Fitri kayaknya polosan ini, belum ada warna-warnanya, kita tahu list gitu. Nih, lihat motor jadi ingat motis. Oke, berangkat lagi. Pada seluruh pengguna jasa kereta api Majapahit agar tidak melakukan aktivitas naik turun rangkaian terlebih dahulu. Kereta api Majapahit hanya akan dilangsir maju menambahkan dalam selang pengisian air. Seluruh masinis kereta api Majapahit mohon bantuannya langsir maju menepaskan selang pengisian air. Oh, pas man. Ini dimajukan. Supaya pas ininya nih teman-teman. Ini kan ada pipa untuk ngisi air toilet. Jadi yang maju. Oke. Gak usah panik.
lurus. Ini di tengah ya, dia bukan di ujung-ujung kereta. Banyak beda berarti. Stasiun Cirebon Perujakan, jadi ingat waktu naik motis dari sini teman-teman. Turun di sini. Turun di sini saya naik motor sampai ke Kabupaten Kuningan. Oke, saya mau foto-foto dulu ya. Karena dari tadi belum foto-foto teman-teman. Listriknya mati. Sekarang jam 23.29 on time. Hujan cuman nih teman-teman di stasiun Tegal. Kita di sini nunggu di susul. Pintu otomatis geser ya, atau pintu geser yang dibuka secara otomatis ini mengingatkan saya waktu naik kereta api atau naik ETS, KTM ya, KTMB di Malaysia. Karena yang mengingatkan saya itu bunyi pas dia ini rapat ke pintunya ya, jadi kayak kan ngegabruk gitu ya, apa ya nyebutnya ya, bahasa sayanya sih ngegabruk gitu ya, jadi nggak halus gitu teman-teman. Dan ada bunyi-bunyi tit tit ya kan. Jadi di sini kita masih menunggu disusul kereta api Argo Bromo Anggrek Siraja jalur utara nomor K4 dari Gambir dengan tujuan Surabaya Pasar Turi. Dan di dalam kabin penumpang ini masih belum di mode malam teman-teman, masih terang benderang ya. Entah kapan nih akan di mode malam. Kondisi masih hujan deras ya. Stasiun Tegal. Oh, di depan ada kanopi tuh, enak. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di peron jalur 2 dan 3 di tempat yang berkanopi ya, jadi aman nih, sudah ada atapnya jadi kita nggak kehujanan. Masih menunggu kereta api Argo Bromo Anggrek K4 yang masih belum tahu kabarnya sedang di mana. Palang di ujung jalan sana masih belum ditutup, tapi semboyan baru dibilang kaget saya. Langsung kereta api Argo Anggrek tujuan Surabaya Pasar Turi. Ada di jalur 2 dari sana lintas langsung kereta api Argo Anggrek tujuan Surabaya Pasar Turi. Ini dia kereta api Argo Anggrek K4 dari Gambir dengan tujuan Surabaya Pasar Turi menyusul ke Majapahit di stasiun Tegal. Siraja jalur utara. Kita bersiap nih, apakah dia kencang sekali? Kayak nggak ada, soalnya di sini ada belokan teman-teman stasiun Tegal tuh. Sudah menggunakan rangkaian terbarunya. Pukul
1:48 kita tiba di stasiun Semarang Tawang, Bang, Jateng. Ngantuk banget teman-teman. Cuman nggak di mode tidur nih. Keretanya terang benderang sepanjang perjalanan. Dalam informasi yang baru saat ini yang telah tersedia di jalur 1 adalah kereta api penumpang Majalengka 21 langsung. Ini barang paket-paket ya. Bagi kereta penumpang kereta api Majalengka dan stasiun Solo Jebres, Sragen, Kaliurang, Ngawi, Madiun, Batu, Kertosono. Oke teman-teman, jadi kereta api Majapahit di stasiun Semarang Tawang, Bang, Jateng ini berangkat lagi pukul 2:04. Sekarang baru jam 1:49 ya, masih lama. Jadi inilah suasana stasiun Semarang Tawang, Bang, Jateng. Beberapa penumpang juga menunggu pagi dulu ya. Wah, ini backlight. Beberapa penumpang menunggu pagi ya di stasiun Semarang Tawang. Ya kayak waktu saya naik ke Apangan dan turun di Gambir, nyampenya tengah malam teman-teman. Dan harus menunggu pagi dulu untuk mendapatkan transportasi, walaupun memang di sana itu, kata di Jakarta itu transportasi bisa dibilang 24 jam ya, khususnya Transjakarta teman-teman. Kalau di daerah-daerah seperti ini transportasi biasanya hanya sampai jam 7 malam saja. Baiknya nih Majapahit ini gini-gini banyak ya, sama kayak Matarmaja. Dan untuk selama perjalanan ya, kereta api Majapahit ini guncangannya ya bisa dibilang sama ya, nggak terlalu gemblodak sih. Cuman yang anehnya ini lampu kabin penumpang selama perjalanan itu nyala teman-teman. Padahal saya ngecek di YouTube-nya Mas Desang itu lampu kabin penumpang itu lumayan tutup. Siapa ini udah tutupin belum? Kayaknya masih nyala. Nyala. Tapi memang lampunya itu karena lampu-lampu LED ya, atau lampu list gitu, jadi nggak terlalu menyilaukan ke mata teman-teman. Beda kalau lampunya itu letaknya di tengah gitu. Tapi memang lampu tengahnya sih dari awal naik kagak nyala teman-teman. Mungkin kalau lampu tengahnya makin terang kali ya. Jadi tengah-tengahnya itu teman-teman, itu lampu-lampunya itu nyala itu, lampu nyala. Cuman karena mungkin emang sengaja disetting biar nggak terlalu terang, jadi nggak perlu setting bolak-balik gitu, mode malam atau mode biasa gitu. Oke, coba kita mau ke depan. Sebenarnya mau ngeliat lokomotif dinasnya gitu loh. Soalnya dari tadi mau ke depan, wah udah mau berangkat lagi keretanya. Pukul 3:47 sekarang kita tiba di stasiun Solo Jebres teman-teman, dengan kode stasiun SK. Tapi namanya Solo Jebres ya, mungkin dulu namanya Solo Kraton teman-teman. Dan saya baru udah mulai agak terang kan ya. Ternyata tinggi kereta bagasi dan tinggi kereta yang ini itu lebih tinggi kereta ini teman-teman. Nanti coba kita pakai kamera belakang. Jadi di stasiun Solo Jebres ini kereta api Majapahit menunggu disusul oleh kereta api Mutiara Selatan dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Padahal kereta api Mutiara Selatan itu bisa dibilang ya kereta api yang baru-baru ini ya, speednya itu nambah dia. Sama kayak halnya Turangga, sama halnya dengan KA Argo Wilis ya kan. Argo Wilis kan jelas ya Argo dia soalnya, dan Turangga juga kan full eksekutif ya teman-teman. Kalau Mutiara Selatan ini kan dia notabene kayak Mataram, dia campuran. Tapi speednya sudah sampai 120 km per jam teman-teman. Oke, kita tunggu kereta api Mutiara Selatannya menyusul kereta api Majapahit mungkin di sebelah kanan saya ini.
Nah, bisa dilihat teman-teman, tinggi kereta api penumpang dengan tinggi kereta api barang, mohon maaf, gerbong barang ya maksudnya, itu terjadi perbedaan ya. Dari sini saja sudah kelihatan jelas. Sama halnya dengan beberapa jenis kereta penumpang lainnya kayak K1 berapa gitu ya, waktu di KA Singasari gitu teman-teman. Itu juga sama, tingginya ada yang beda. Jadi dari tadi tuh kereta api Majapahit hanya mentok kecepatannya tuh di 90 km per jam. Karena dia bawa bagasi ya, bagasinya berarti ini kurang lebih trainmarknya ini di D teman-teman. Kalau kereta api Majapahit nggak bawa bagasi mungkin speednya bisa 100 atau 120 km per jam teman-teman. Ini dia kereta api Mutiara Selatan K86 dari Bandung dengan tujuan Surabaya Gubeng. Pukul 6:13 kita masuk stasiun Nganjuk. Aduh, ngacak-acakan banget teman-teman. Ngantuk banget ya. Lepas dari stasiun Solo Jebres saya lanjut tidur lagi tadi teman-teman. Dan baru bangun pas mau masuk stasiun Nganjuk ini. Lehernya pegel nih. Kalau tidur duduk tuh rasanya gimana gitu. Nanti mungkin kita akan review secara detail ya di bagian interior ya teman-teman, karena udah mulai agak sepi juga dan kita udah mulai terang nih. Cuman aduh, leher nih salah bantal nih teman-teman nih. Kalau tidur apa ya, duduk gitu gimana gitu, susah nyari posisinya gitu teman-teman, baik di kursi tegak ataupun di kursi eksekutif. Di eksekutif aja saya tidur tuh kurang nyaman gitu, soalnya kursinya itu agak keras sih teman-teman ya, kalau menurut pribadi. Kembali bagi para petugas yang menumpang kereta api Majapahit. Tepat pada waktunya kereta api Majapahit dengan tujuan akhir Malang yang berangkat dari jalur 4 stasiun Nganjuk. Oke teman-teman, kita akan berangkat kembali dari stasiun Nganjuk. Pemberhentian berikutnya stasiun Kartosono.
pukul 6:36 kita tiba di stasiun Kertosono. Di sini merupakan stasiun percabangan. Kita akan mengambil ke sebelah kiri menuju arah Kediri, Tulungagung, Blitar. Kalau menuju ke kanan itu menuju ke stasiun Jombang, Mojokerto sampai dengan Surabaya Gubeng, teman-teman. Ini kameranya kena matahari nih, backlight. Oh iya, matahari dari sebelah sana ya, saya lupa. Dari arah belakang. Nah, kalau dari sini muka saya yang kena sinar matahari, teman-teman. Setelah ini kereta api Majapahit akan berhenti kembali di stasiun Kediri. Di sini belum ada persilangannya. Nanti kita akan bersilang dengan kereta api Malabar pagi, kemungkinan di stasiun Tulungagung. Kami informasikan yang telah tersedia di jalur 3 adalah rangkaian kereta api Majapahit. Nah, yang di sebelah kanan ini udah dapat sinyal hijau nih, komuter lain. Apa sinyal hijau buat kita ya ini? Di depan tuh udah ada sinyal hijau, teman, semboyan 5. Komuter lain Penataran nih, entah yang lewat Jombang atau yang lewat Blitar. Dan seperti biasa lokomotifnya masuk ke sini nih untuk diputar di belakang gerbong kuning ini. Nggak kelihatan dari sini, teman-teman. Ada pohon ceri juga. Dan ternyata kita tuh ditarik oleh lokomotif CC203. Tadi saya ngeliat pas di mana namanya, stasiun Nganjuk, pas belokan itu. Nganjuk itu buat spot foto cakep, teman-teman. Dia stasiunnya tuh tikungan gitu. Komuter lain Penataran masih menunggu lokomotifnya diputar. Oke, kita siap berangkat kembali, teman-teman. Sinyal hijaunya ternyata buat kita ya, semboyan 5-nya. Nunggu announcer. Apa? 639. Kan pintunya otomatis sekarang. Gak kayak dulu, gubrak. Iya. Yang tidur di sini nih bangkunya tuh bete. Kita akan menantikan ya nanti kereta-kereta terbaru lagi dari Inka nih. Majapahit ini termasuk kereta ekonomi pertama yang menggunakan rangkaian terbaru, teman-teman. Kita tutup. Nah, itu dia tuh lokomotifnya tuh. Lokomotif dinas komuter lain Penataran. Kita juga berangkat, teman-teman. Itu lokomotif CC201 7711 Pendok SDT. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya perjalanan saya bersama kereta api Majapahit di episode yang pertama. Karena supaya tidak panjang banget ya, teman-teman, videonya, jadi kita bagi menjadi 2 episode. Dan di episode yang kedua ini nanti kita akan mulai dari stasiun Kediri sampai dengan akhir stasiun Malang, serta ada beberapa persilangan juga ya di petak Kediri sampai dengan Malang, karena lintas Kertosono sampai Malang itu masih single track, teman-teman. Serta nanti juga di episode yang kedua kita akan banyak nge-review fasilitas dan interior yang ada di dalam kereta api Majapahit, teman-teman. Tetap ikuti terus perjalanan saya bersama kereta api Majapahit di episode yang kedua nanti. Syahab dan Sakur mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.